Sahabat disabilitas, mungkinkah ada ruang kreatif yang kemudian disebut dengan ruang disabilitas? Atau sepakatkah Anda kalau kemudian gereja itu juga menjadi ruang disabilitas itu sendiri? Nanti Anda bisa menjawab, menyampaikan tanggapan di kolom chat. Nah, apa yang dimaksud dengan ruang disabilitas? Ya, adalah sebuah tempat di mana orang-orang dengan disabilitas itu merasa nyaman. Ya, nyaman untuk menjadi dan menemukan diri mereka sendiri. Ya. Mengapa? Dunia kenormalan merupakan tempat yang tidak ramah bagi orang-orang dengan disabilitas. Tempat di mana mereka mengalami kesulitan. Mungkin untuk sekedar bersantai saja. Mereka sulit. Ya. Dan sekaligus tempat yang membuat seorang menjadi semakin rentan untuk berjumpa dengan Tuhannya. Bayangkan jikalau gereja itu kemudian mereplikasi dunia kenormalan, maka sebetulnya ia gagal untuk menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan ketenteraman, kedamaian bagi semua orang, termasuk orang-orang dengan disabilitas. Ya, di mana setiap orang tunduk dalam aturan yang diperintahkan Tuhan. Ruang disabilitas tidak juga berarti harus menyisihkan, mengeksklud orang-orang normal dari ruang ini. Ya. Tidak. Ruang disabilitas ya dapat juga dipahami sebagai tempat di mana pandangan orang-orang dengan disabilitas merasa dihargai, diakui keberadaannya di tengah komunitas gereja. Seringkali dalam sebuah komunitas gereja, di mana ketika mayoritas yang ada adalah orang-orang normal, mereka membuat ya, orang-orang dengan disabilitas ini merasa sebagai kaum minoritas yang dimarginalkan. Ya. Padahal tidak jarang gereja belajar perihal disabilitas. Mereka belajar perihal kehidupan yang menyertainya. Tetapi pikiran, pemahaman, dan sikap yang ditunjukkan tetap menggambarkan arogansi kelompok mayoritas, yaitu kelompok normal, sehingga menenggelamkan perspektif disabilitas. Di ruang disabilitas, ya, kesempatan pelayanan, keterlibatan dalam setiap aktivitas harus terbuka sepenuhnya bagi orang-orang dengan disabilitas. Ya, dan karenanya mestinya pelayan gereja menyadari,
Mengapa? Nah, ini kan berprofleksi tepatnya, ya, memandang ke depan. Mengapa mereka tidak sadar akan banyak sekali rumusan-rumusan teologi, pengajaran, dan bahkan tindakan yang lain yang dilakukan selama ini sebetulnya secara otomatis melemahkan partisipasi disabilitas. Jikalau gereja adalah ruang disabilitas itu sendiri, maka gereja harus membuka keran partisipasi dan memberikan dukungan, mewujudkan peran publiknya supaya banyak orang memahami persoalan-persoalan terkait disabilitas. Gereja sebagai ruang disabilitas akan memberikan pengasuhan, akan memberikan pelatihan, ya, bukan dalam perspektif orang-orang normal, tetapi mengadaptasi secara kreatif dalam konteks orang-orang dengan disabilitas. Implikasi dari gereja sebagai ruang disabilitas akan membawa pemahaman yang sangat luas, jauh ke depan dari sekedar melibatkan orang-orang dengan disabilitas dalam layanannya. Tetapi itu akan membuka perhatian pada isu-isu sosial, pada persoalan-persoalan kesetaraan, pada pendampingan dan pelatihan, termasuk di dalamnya pada hermeneutik dan teologi terkait disabilitas. Mungkinkah secara kreatif kita bisa menghadirkan ruang disabilitas, atau bahkan gereja Anda menjadi ruang disabilitas itu, menjadi tempat yang nyaman, menjadi tempat yang memberdayakan untuk menghadirkan kesetaraan dan rasa shalom sebagai kerajaan Allah. Bagaimana komentar sahabat disabilitas? Silakan tulis di kolom chat. Saran kritik untuk pengembangan channel ini akan sangat berarti bagi saya. Terima kasih, tetap semangat dalam memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas. Tuhan berkati. Sampai ketemu di video saya berikutnya.